itu buronan, Pak. Yang ini Pak Sony. Oke, ya kita lihat dulu ya penangkapan si kabur ini ya. Oke. Jadi pagi ini kita main-main ke tempat Om Akin ya, seperti itu. Set. Nah, 984. Capitnya halo. Nah. Dibanding sebelum ikut pelatihan, sebelum ada renovasi, lebih seneng yang seperti ini atau lebih seneng yang kemarin, Om Akin? Lebih seneng yang ini lah kok. Lebih seneng yang ini ya. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat ya. Wah, kita udah disambut nih ya sama ini ya. Baik, ya. Ya kan, udah disambut nih. Jumpa lagi di vlog Yonogi ya. Nah, kali ini saya ada di vertikal kerbaunya Om Akin di Bandung ya. Kita ngobrol-ngobrol. Kebetulan saya ada kesempatan main-main ke Bandung. Tadi udah take video di sana tuh. Nggak tahu kelihatan nggak ya? Kelihatan nih ya. Itu vertikal kerbaunya Om Akin 176. 176. Nah, seperti itu. Udah operasional 2 bulan kok. 2 bulan ya. Sempet paling banyak kepitingnya diisi berapa? 80 kilo. 80 kilo ya. Itu sekitar berapa? 120 atau 140 kepiting? 140 bokan ya. 140 bok daripada totalnya 176. Ya. Berarti kira-kira ya 36-30-an yang nganggur ya. Ya. Yang nggak ada kepiting. Bisa diceritain gimana itu? Banyak kematian kah atau bagaimana waktu full tadi itu? Aman sih kok. Aman masih ya? Di bawah 10%. Masih di bawah 10%. Masih bagus. Terus berarti sempat panen dong? Sempat panen. Sempat panen. Tadi juga sudah saya wawancara waktu di sana. Ya. Rata-rata panen jual ke restoran atau bagaimana di Bandung ini? Jual ke end user. Jual ke end user. Teman-temannya Ko Akin, teman-temannya Ya, istri gitu ya. Teman istri. Berupa masakan atau ada yang masakan, ada yang mentah atau bagaimana? Ada yang dimasakin di resto, ada yang mentah. Cuman kebanyakan mentah sih kok. Kebanyakan mentah ya. Mereka yang end user yang ngatur sendiri ya. Mau dimasakin di resto atau ya masak sendiri. Puas-puas atau bagaimana? Panenannya gimana? Ya lebih puas lah. Lebih gemuk daripada yang super di restoran katanya. Jadi yang kebiasaan end user ini makan di resto, yang katanya udah gemuk, yang katanya udah padat, begitu beli panenannya Om Akin, dia merasa Om Akin punya lebih gemuk lagi, lebih padat lagi. Sekarang ini, saat ini, tanggal berapa ini? 23 Agustus ya? Iya. 2023 ya? Terisi berapa ini sekarang? Masih 70-an total? 70 kilo. 128-an kandang kalau nggak salah. 128 kepiting? Iya. Kira-kira kilogramnya sekitar 120 kilo. 70 kilo. 70 kilo. 70 kilo. Seperti itu. Ya. Makan setiap hari, dibersihin, pakai berapa pegawai? Pakai 2 saya, Pak. Pakai 2. Pakai 2 pegawai, tapi juga ada untuk pekerjaan lainnya ya. Ya. Ada untuk bisnis lainnya ya. Bukan melulu untuk bukan vertikal crab house ini ya. Vertikal crab house. Rencana gimana Pak Akin? Kedepannya mau seperti apa untuk vertikal crab house ini di Bandung dan lain sebagainya? Lihat inilah kok perkembangan pasarnya. Lihat perkembangan pasar ya. Kalau bagus ya kita gedein pasti. Kalau bagus mulai bisa ngatur nambah lagi dan lain sebagainya. Iya. Dibanding dahulu sebelum ikut pelatihan, sebelum melakukan renovasi di sini. Dulu waktu itu pakai filtrasinya yang dari paketan di sini dan boxnya juga di sini ya? Iya, dulu. Tapi waktu itu nggak 170 ini kan nggak ya? Dulu cuma 98. 98 ya? Baru diisi 20%-an udah ada kematiannya lumayan. Lumayan tinggi ya. Dan trauma itu kebawa ke sini ya waktu itu ya? Waktu di awal-awal ya? Di awal-awal takut-takut ya? Jadi doanya kenceng waktu itu ya? Meskipun sudah ikut pelatihan, sudah atur filtrasi sama flow yang baik gitu ya. Sebenarnya menurut Om Akin sih, lebih baik mulai dari paketan dulu, terus melakukan renovasi atau bagaimana? Untuk memulai vertikal crab house ini, menurut Om Akin, pengalaman Om Akin nih. Bagusnya sih pelatihan dulu lah. Pelatihan dulu. Udah benar-benar ngerti, baru mulai gitu.
mulai. Jadi ruginya nggak 2 kali. Ruginya nggak 2 kali. Seperti itu. Jadi bisa langsung untung lah kalau. Bisa langsung nyetak untung lah ya. Iya. Untuk mengembalikan ini ya. Tapi meskipun Om Akin juga harus akuin dong. Sistemnya daripada pelatihan ini dengan sistem yang dijual sama paketan yang di luar sana itu kan jauh lebih murah yang paketan kan? Iya. Iya kan? Makanya itu kan ada plus minus. Kalau pakai yang paketan, simple, begini, murah juga investasinya. Itu kan jadi nilai tambahnya. Nah, tapi kenapa kok makin kok tetap milih yang ini? Kenapa? Kira-kira kenapa? Kok milih yang lebih ruwet, ikut pelatihan, lebih ruwet, terus harus pasang ini lebih mahal lagi investasinya. Tapi kok menurut Pak Akin lebih bagus yang lebih mahal di awal. Kenapa? Ya, kan sama di awal nyangkanya yang murah, berhasil gampang gitu. Ternyata kan nggak segampang itu. Baru saya hubungin ke Yohan. Ya. Nah, jadi teman-teman ya, inilah. Kadang-kadang memang benar. Pengalaman itu adalah guru yang paling berharga, ya. Tapi kan lebih baik lagi kalau itu pengalamannya orang lain. Iya. Iya kan? Tanpa kita harus mengalami sendiri, ya kan? Menjadikan pelajaran buat kita yang berharga. Artinya apa? Ketika kita melihat orang lain jatuh dan kita tahu bahwa yang jatuh itu sakit, kita kan nggak perlu ikut ngalamin jatuh dan sakit untuk tahu bahwa jatuh itu sakit. Iya kan? Betul kok. Nah, jadi itu yang dimaksud double kan begitu. Iya. Udah jatuh, udah sakit baru tahu, oh jatuh itu sakit. Tapi kalau di pelatihan, meskipun investasinya nanti lebih banyak, tapi Anda bisa tahu tanpa Anda jatuh, tapi Anda sudah bisa tahu kalau jatuh itu sakit. Iya. Seperti itu. Meskipun semua yang dibelanjakan ini kan tidak dibelanjakan ke saya. Iya. Ya kan, Om Akin beli ini, beli itu kan nggak beli sama saya sebenarnya ya kan. Iya. Cuman kita yang ajarin, kita yang bimbing Om Akin sekian banyaknya, Om Akin sekian besarnya. Kalau untuk flow yang ada di susunan box, nah dengan penambahan ini dan itu dan segala macamnya, tentunya menambah keruwetan, menambah dana. Tapi dalam operasional sehari-harinya gimana menurut Om Akin? Membantu atau sama aja? Membantu kok. Dibandingkan dulu yang ikut paketan. Ya. Kalau paketan kan pasang boxnya simple lah ya, cepat, plak jadi. Tapi dalam operasionalnya gimana sama yang ini? Ya lebih simpel ini. Lebih simpel. Mampet lah, apalah kan gitu, yang gitu-gitunya kan repot. Gitu ya. Ini lebih jauh nggak repot ya? Iya. Nggak ada mampet-mampet lah kok. Akhirnya sama lagi keluar uang lebih, mungkin beli sambungan, beli keran, valve yang PVC itu kan lebih mahal tuh daripada yang paketan tuh. Tapi dalam operasional sehari-harinya sangat membantu ya. Iya. Jadi para pegawai yang 2 orang tadi yang ngebersihin, yang melakukan pembilasan dan lain sebagainya ini kerjanya lebih cepat atau enggak dibanding yang kemarin 98? Lebih cepat lah kok. Lebih cepat. Ya, jadi kalau biaya apa namanya ongkos pegawai, pembayaran gaji pegawai itu terasa lebih murah yang di sana atau yang dulu paketan? Lebih murah yang ini. Habisnya kan murah hasilnya juga lebih banyak. Hasilnya juga lebih banyak. Karena ngurusin 170 berapa ini ya. Di sini cuma ngurusin 98 waktu itu. Dan nggak banyak trouble lah yang pasti. Yang di sini nggak banyak trouble ya. Yang di sini banyak trouble, yang sekarang nggak banyak trouble. Yang sekarang ya nggak banyak kerjaan gara-gara trouble. Luber lah. Gara-gara tersumbat lah. Filternya mampet lah gitu. Ya. Jadi nanti kedepannya Om Akin kalau mau memperbesar, mungkin nggak cukup dengan 178 box ini, mungkin nambah lagi. Lebih baik langsung yang bener meskipun mahal atau balik lagi mau paketan. Mending yang langsung mahal aja kok. Mending yang langsung mahal. Jelas gitu. Cuma jalan ya. Enak. Operasionalnya enak. Pegawai paling ya 1-2 jam lah ya selesai ya. Iya. Kalau di sini bisa setengah hari ya, nggak selesai ya. Di sini ya banyak ngutak-ngatiknya. Akhirnya nggak bisa kerja yang lain. Iya, betul. Nah, seperti itu. Ya itulah pengalaman dari Om Akin. Ya mudah-mudahan ini juga bisa mencerahkan yang lain ya Om Akin ya. Iya. Bahwasanya Anda tidak perlu ikutan jatuh baru merasa sakit ya kan. Lebih baik saya dan Om Akin lah ya yang jatuh
baru ngomong jatuh itu sakit. Nah, Anda percaya bahwa jatuh itu sakit. Ya, kedepannya baik-baik aja semuanya. Nanti cuplikan-cuplikan yang tadi saya ambil video di sana, ada beberapa kepiting yang kita shoot juga dalam boxnya, makanannya habis. Terus apa namanya, aktif juga kepitingnya. Amonia sama nitrit aman semua di sini ya? Aman semua kok. Setiap hari ya? Setiap hari aman. Waktu yang 80 kilo kemarin, yang 100... Nah itu masalah kan, makanya mati-mati juga. Oh, amonianya tinggi tempatan? Amonia itu sempat 0, cuman tetap tingkat kematiannya tinggi kayaknya. Waktu itu? Waktu itu. Kenapa? Penyakit atau apa itu? Atau gara-gara skimmernya ya? Skimmernya kecil kayaknya. Skimmernya kekecilan? Kayaknya pas kasih makan amonia nitrit naik, turun laginya tuh udah bikin kepiting mati duluan kayaknya. Yang waktu 140 kepiting itu, 180 kilo itu? Enggak, yang itu. Oh, yang zaman 98. Yang zaman 98 maksudnya. Ya, yang zaman 98. Saya kira yang kemarin 80 kilo itu juga banyak kematian. Oh, enggak. Enggak, itu aman. Pokoknya setelah renovasi aja lah. Setelah 176 ini aman. Aman. Yang enggak aman waktu di sini. Ya. Yang 98. Waktu filternya kecil. Waktu filternya kekecilan. Tapi kan ya sama. Kadang-kadang teman-teman yang udah ngelihat YouTube dan lain sebagainya itu berinisiatif sendiri tanpa ikut pelatihan membesarkan filtrasinya. Nah, menurut Om Makin itu gimana? Perlu membesarkan filtrasi, tapi kalau ramuan di dalamnya flow-nya nggak ngerti, kira-kira gimana? Ya itu, banyak trouble. Tetap banyak trouble ya, meskipun filtrasinya besar ya? Coba-coba abis waktu nyoba-nyobanya, investasinya gede gitu kok. Mendingan langsung tahu ya, raciannya ya. Dengan training, ngerti, oh kurang lebih biaya segini, mau jalan atau enggak gitu. Oke. Jadi, menurut Om Makin, meskipun cuman dibesarkan saja filtrasinya, itu nggak menjamin. Yeah. Kalau nggak ngerti raciannya, nggak ngerti flow-nya, kan begitu ya? Yeah. Nggak ngerti di sananya. Sama aja buang-buang waktu juga nanti di sana. Waktu ngebersihin, waktu ada mampet-mampet, waktu ada luber-luber. Nah, itu, ya, seperti itu ya. Jadi kalau udah tahu paketannya persis gini, enak ya? Iya, enak sekarang kok. Oke lah. Ada lagi yang mau disampaikan Om Makin? Kira-kira? Cukup itu ya? Cukup. Ya, semoga Om Makin makin sukses di Bandung ini dengan vertical crab house-nya, bisa menambah lagi nanti mungkin jadi 400, bisa jadi 600, bahkan mungkin jadi 1000 ya. Ya. Mudah-mudahan ya. Jangan lupa sama saya ya. Diajaki main-main ke Bandung. Boleh, Kak. Oke. Nanti juga ada beberapa foto-foto yang Om Makin punya tadi yang dimasak-masak itu, panenan ya. Nanti kita bisa kasih lihat di ini apa namanya di layar ini. Oke, sampai jumpa lagi.